menghargai hidup itu. Saudara-saudara, kita perlu memberi tempat dan ruang untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah kisah yang menarik yang perlu saya tularkan kepada kalian. Di Philadelphia ada sebuah gereja yang gede di tengah kota. Gereja yang besar itu dikelilingi oleh rumah sakit, oleh sekolah, dan lain. Bertahun-tahun sebelumnya ada sebuah gereja yang kecil, gereja yang sederhana, dan pada suatu hari di gereja yang kecil sederhana itu dikunjungi oleh seorang gadis cilik yang katakan bahasa kita kasar adalah gembel, gelandangan, dan gadis yang bau. Rupanya dia masuk untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oleh guru sekolah minggunya dicegat. Jangan, kamu mau cari apa? Masuk ke sini. Kemudian dia jongkok di pojok, menangis terseduh-seduh. Sementara orang tidak memperhatikan dia. Lalu lewatlah sang pendeta. Sang pendeta menoleh ke kanan ke kiri karena mendengar ada tangisan yang memilukan. Dia mendekati suara lalu melihat anak kecil compang-camping dan menangis. Didekati, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Aku mau masuk sekolah minggu, gak boleh sama gurunya." "Mari nak, aku ajak kau." Digandenglah anak itu masuk ke ruang sekolah minggu. Kalau pendetanya sendiri yang menggandeng, guru sekolah minggunya tidak berani melarangnya. Jadilah anak kecil itu member di sekolah minggu. Setahun, 2 tahun, anak itu setia. Satu saat bertumbuh kembang gereja yang sederhana itu. Mereka perlu ruang yang lebih gede. Diputuskanlah mereka membangun gereja. Namun rupanya masyarakat dan jemaat di sana agak pelit-pelit. Tapi anak kecil tadi senantiasa tiap minggu menyisihkan entah 1 sen, 2 sen, dia memasukkan ke dalam persembahan. 2 tahun kemudian si anak meninggal dunia. Waktu meninggal, dikunjungi, digeledah tasnya, barang-barangnya. Terdapat dompet yang isinya, kalau saya tidak salah, 67 sen atau 57 sen. Kemudian ada sebuah kertas kecil tertulis, "Tuhan Yesus, terimalah persembahanku 57 sen ini untuk pembangunan gereja." Di dalam gedung gereja terdapat seorang wartawan dan dia menulis di warta gerejanya bahwa ada seorang gembel kecil mempersembahkan 57 sen dan meninggal dunia. Kata-kata itu menggugah seluruh anggota jemaat ambil bagian
berpartisipasi, mereka ramai-ramai memberikan persembahannya untuk Tuhan, tergugah oleh kata-kata wartawan. Dan bahkan bukan hanya di dalam warta gereja secara intern, secara ekstern, kata-kata itu masuk di surat kabar kota. Seluruh penduduk kota dibuat gempar. Karena ada seorang gembel kecil, 57 sen, apa artinya duit itu? Dan kata-kata di dalam surat kabar itu terbaca oleh seorang developer yang punya tanah kira-kira 15 hektar. Tergeraklah hatinya. Aku ingin mempersembahkan. Maka didatangilah pendeta. Pak pendeta, aku ingin jual tanah. Dibawalah pendeta ke tengah kota. Kaget gemeter pendetanya. Tanah segini gede, siapa yang berani beli? Duit gereja, kas gereja gak mampu beli. Ah, murah kok. Masa gak punya duit? Iya, sungguh kami gak punya duit. Berapa harganya? 57 sen. 15 hektar diberikan. Gereja di Philadelphia mulai dibangun. Duit orang-orang Kristen gereja itu, duit dari masyarakat Villa berdatangan, mengalir, dan terbangunlah gedung gereja, terbangunlah rumah sakit, terbangunlah sekolah yang megah. Hanya gembel kecil wanita yang tadinya diremehkan masuk ke sekolah minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kelanjutan daripada kisah dari kitab Keluaran Fatsal yang pertama. Kita pindah kepada Keluaran Fatsal yang kedua, ayat 1 dan 2. Yang dikatakan tadi, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Siapa laki-laki dan wanita itu? Siapa? Iya, bagus Pak James, nilai 100. Iya, Amram dan Yokebed. Harus lo jadi seperti Pak Jim ya, baca Alkitab yang baik. Karena itu tercatat di dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-6 ayat 19. Namanya papa daripada Musa, Amram, dan nama mamanya Yokebed. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari perjanjian lama aku ingin membawa kalian semua ke perjanjian baru di dalam Ibrani Fatsal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-27 pada tokoh yang masih sama, yaitu tokoh Musa. Ibrani Saya akan baca. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman,
maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudara yang dikasihi, tokoh-tokoh iman, pahlawan iman. Di dalam deretan Ibrani pasal yang ke-11 tercatatlah Musa. Musa tercatat sebagai orang yang berani hidup. Berani hidup menurut konsep pikirannya, berani hidup menurut imannya, berani hidup sekalipun lawannya adalah putri Firaun yang membesarkan dia sebagai ibu pungutnya, yang telah memungut Musa dari sungai Nil, kemudian membesarkannya di istana. Ia tidak takut murka raja ketika dia lari daripada Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Kalau tadi wanita-wanita, ada Sifra, Puah, ada Miriam, kakak daripada Musa, yang menjaga, menunggu Musa ketika bayi di sungai Nil. Sehingga dialah yang berani bercakap-cakap dengan putri Firaun, memanggilkan ibunya untuk menyusui, sampai saat Musa disapih, lepas dari susu ibunya, kemudian dibawalah kepada putri Firaun, dibesarkan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Musa dewasa, lagi sekali kekristenan tidak mengajar orang untuk melawan orang tua, untuk melawan pemimpin bangsa. Tetapi karena Musa dipanggil oleh Tuhan, ia lebih takut kepada Tuhan ketimbang murka daripada raja. Maka dia berani hidup, berani menuruti suara hati, berani mengikuti kehendak Tuhan ketimbang pemikiran manusia. Ada 1, 2, 3 yang disebut dalam catatan ini yang menurut saya patut kita simak. Yang pertama adalah Musa takut kepada Allah lebih daripada yang lain. Menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, memprioritaskan Tuhan paling awal. Sehingga sekalipun berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat, Musa tidak gentar. Ada sebuah lagu kuno yang berkata, apa kau takut? Tidaklah. Apa kau takut? Tidaklah. Saya berhentikan sampai di situ. Apa kau takut? Sebuah tantangan. Kadang-kadang mau diapakan kita ini? Mau disebut orang apa? Kita hitung hari-hari, hari malang, hari penuh penderitaan, kita takut menghadapinya. Itu sebabnya ada sebuah buku yang laris, How to Suicide.